Baik, kita mulai aja kelasnya ya. Sebenarnya saya masih nunggu yang lain juga untuk join, cuman ya nggak apa-apa. Kita sambil belajar sambil nunggu yang lainnya juga untuk join. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya share ini, apa layarnya kelihatan nggak? Di layar kelihatan apa enggak? Suara saya gimana? Kedengaran? Halo? Suaranya Bapak bagus, Mas. Oke. Baik. Nah, untuk materi sebelum kita mulai ya, saya ingin dulu mengajak teman-teman yang ada di sini yang sudah ikut join untuk senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat kesehatan yang diberikan sehingga kita masih bisa untuk belajar bareng hari ini di pagi ini. Kemudian tidak lupa kita sampaikan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan salawat kita bisa mengantarkan kita kepada materi hari ini ya. Apa yang ingin kita petik bisa kita petik. Oke. Untuk materi hari ini saya ingin mengulang kembali ini sebenarnya materi 2 minggu yang lalu mengenai Permenpan 13 ya. Oke, ini masih loading membuka yang Excelnya. Ini mengenai Permenpan 13 tahun 2019 ya. Bukan untuk apoteker ya. Kalau apoteker memang Permenpan 13 tapi tahunnya tahun berbeda. Nah, ini terkait ya, ini Permenpan nomor 13 tahun 2019 ini. Ini Permenpannya untuk semua, berlaku untuk umum. Jadi semua fungsional rujukannya ke sini. Oke. Nah, yang saya bahas hari ini pagi ini mengenai jumlah angka kredit yang harus dicapai dalam waktu 1 tahun ya. Di sini saya sudah share di grup privat juga sudah ada. Ini nanti teman-teman bisa akses Permenpan 13 tahun 2019 ya. Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini, kita langsung aja masuk ke poinnya. Di situ ada bagian pasal 44 ya. Ini untuk kategori keahlian ya. Kategori keahlian setiap tahunnya itu ditetapkan sebesar 12,5 untuk angka kredit ahli pertama. Nah, ini ahli pertama itu posisinya 3A 3B ya. Kemudian ahli muda nih paling sedikit 25 angka kredit untuk jenjang ahli muda. Nah, ini kemudian ahli madya sebesar 37,5 dan untuk ahli utama itu sebesar 50 ya. Nah, untuk melihat pergolongannya itu teman-teman bisa cek di di database saya seperti ini ya. Ini golongan ahli pertama di sini ada ya, 3A 3B, ahli mudanya 3B 3C ya. Kemudian ahli madyanya mulai dari 4A sampai 4C. Nah, jadi ini tadi 12,5 ya, 12,5. Kemudian ini berapa tadi ya, lupa saya. 25 ya, selanjutnya 37,5. Jadi selanjutnya seperti itu. Kemudian itu yang untuk jenjang ahlinya. Bagaimana yang untuk jenjang kategori terampil? Nah, ini tadi notabene kalau jenjang ahli itu untuk S1 ya. Jadi ini pasal 44 ayat 1-nya untuk S1. Ini yang untuk D3 ya. D3 yang jenjang kategori terampil ya, disebut kategori keterampilan. Nah, keterampilan itu terdiri dari pemula, kemudian ada terampil itu sendiri, kemudian ada namanya mahir ya, ini mahir, kemudian ada namanya jenjang penyelia. Oke, jadi ada 2 kategori jenjang teman-teman ya. Jadi kategori
ahli ya, jenjang kategori ahli, kemudian jenjang kategori keterampilan. Ya. Nah, masing-masing jenjang itu ada pembagiannya. Nah, kemudian untuk angka kreditnya sendiri ya, di sini lagi-lagi dikatakan paling sedikit. Ya, berarti ini paling sedikit berarti minimalnya ya. Ini sama, ini juga bahasanya paling sedikit ya. Berarti paling sedikit artinya minimalnya 5 tahun ya, ini 5 tahun 5 poin angka kredit untuk terampil, kemudian 12,5 itu untuk mahir, dan 25 untuk kategori penyelia. Nah, itu tingkatannya masing-masing ada sudah batasannya. Jadi ini berlaku untuk semua fungsional ya, tidak melihat pandang status apapun. Jadi ini semua fungsional. Ini minimal ya, minimal. Nah, ketika berbicara bahasa minimal berarti ada bahasa maksimalnya. Kalau maksimalnya kita langsung aja scroll ke bawah ke bagian pasal 46 ya. Ini kalau yang tadi ini yang 10-20 ini adalah untuk pemeliharaan ya. Ini angka kredit pemeliharaan namanya. Ya, ini ketika tidak terjadi lowongan ya, kebutuhan jenjang pada jabatan yang ingin dituju ya. Jadi ketika jabatan yang dituju itu sudah penuh, maka ada namanya angka kredit pemeliharaan. Jadi tidak lagi mengejar sebesar ini ya, tidak lagi mengejar sebesar 12,5 tapi turun menjadi 10 ya, seperti itu. Kemudian di sini tidak lagi mengejar 37,5 tapi turun menjadi 20 aja. Nah, oke, seperti itu maksudnya ya. Angka kredit pemeliharaan. Terus ke bawah pokoknya dibaca aja. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung aja ke bagian pasal 46. Nah, ini pasal 46 ini berbicara angka kredit maksimal. Nah, di sini dikatakan kita langsung aja ke bagian pasal 2-nya ya. Ayat 2-nya, sorry. Maksud saya ayat 2-nya, pasal 46 ayat 2-nya. Capaian angka kredit sebagai dimaksud pada ayat 1 ya, yang ini ditetapkan paling tinggi 150% ya dari angka kredit sebagaimana yang dimaksud pasal 44. Oke. Jadi pas ayat 2-nya ini mengacu ke pasal 44-nya ya. Nah, bagian angka kredit minimalnya. Jadi ini tadi angka kredit maksimalnya, tadi minimalnya itu bagian pasal 44-nya. Nah, sekarang pasal 46-nya itu angka kredit maksimalnya ya. Jadi langsung aja angka kredit minimalnya itu dikalikan 150%. Seperti itu modelnya. Kemudian nah, jadi ketika sudah paham dengan angka kredit minimal, otomatis angka kredit maksimalnya udah paham juga ya. Jadi kalau kita formulasikan dalam bentuk Excel ya. Saya coba Ctrl New aja ya. Ya. Jadi kalau kita tadi saya coba uraikan di sini aja. Saya kasih contoh aja. Umpamanya 12,5 nih minimalnya ya. Oke, ini saya tulis minimal. Minimal, kemudian di sini maksimal ya, maksimal. Nah, maksimal dari 12,5 itu tinggal dikalikan aja, 12,5 dikalikan 150% ya. Nah, sama dengan 18,75. Nah, berarti 18,75 inilah maksimal yang harus dicapai, yang harus dikejar dalam waktu 1 tahunnya untuk kategori terampil ya. Ini saya ngasih ceri yang 12,5 tadi ini untuk ya, oke, untuk terampil ya. Terampil di kategori keterampilan untuk jenjang mahir ya. Nah, ini. Ini sampel untuk kategori keterampilan pada jenjang mahir ya. Jenjang mahir. Nah, itu sampel tadi saya contohkan cara perkaliannya. Jadi 18,75. Jadi tidak boleh melebihi ini, boleh di bawahnya tapi jangan terlalu jauh daripada 12,5 ya. Jadi ini rule-nya ya. Minimalnya nggak boleh di bawahnya ini, tapi tidak boleh juga melebihi 18,75. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya tadi untuk
Permenpan 13 tahun 2019. Nah, sebelum melangkah lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan sejauh ini selama beberapa menit yang saya jelaskan tadi, kurang lebih hampir 5 menit aja ya. Ada yang mau ditanyakan dulu atau saya lanjut? Clear ya? Aman ya? Jelas? Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai angka kredit yang harus dicapai dalam 1 tahun? Atau gimana? Ada yang kira-kira yang mau ditanyakan? Enggak ada? Oke, saya close dulu tadi aplikasi ini, saya pakai ini aja. Ini nggak apa-apa dioprek. Jadi mudah-mudahan paham ya dengan angka kredit yang harus dicapai dalam 1 tahun. Jadi itu rule-nya dulu, jangan sampai bikin SKP dan dupak itu kelewatan juga batasnya ya. Atau bikin dupak tapi tidak sampai dari targetnya ya. Jadi kalau tidak sampai targetnya berarti akan lebih lama lagi tuh untuk naik pangkatnya. Oke, saya langsung ke bagian database di bagian aplikasi saya. Oke, saya coba, mungkin ada yang mau join. Oke, langsung saya ke bagian database ke aplikasi saya. Nah, ini ada contoh ya. Ini contoh nih. Ini D3 ya. D3 kebidanan, kemudian posisinya di penata modal tingkat 1 3B. Nah, 3B itu ya di sini ya. Sorry, ini 3B yang warna kuning ya. 3B. Kemudian minimal angka kredit untuk posisi di B itu yang berarti dia sudah punya bekal itu 150 ya dari angka kredit yang lalu. Ya, dari hasil kenaikan pangkat yang lalu berarti dia punya minimal 150. Ini paling minimalnya ya. Pasti nggak pernah kurang ya. Nggak pernah kurang dari 150 untuk posisi di 3B. Nah, di sini sudah ada contoh, kemudian dia punya angka kredit yang lalu ya, waktu kenaikan pangkat lalu ya, tentunya posisi di 3B sekarang saat ini, dia punya 153,433 angka kredit. Nah, kemudian di sini di entry ya, di sini kemudian di sini ini muncul sendiri ya, ini rumus muncul sendiri sasaran SKP-nya dalam 1 tahun ya. Ini dengan cara ya di sini ya. Kalau di aplikasi saya di sini ada caranya. Periode lama tahunnya ya. Kira-kira umpamanya kalau mau naik 2 tahun, nah dia harus kalau ngambil periode lama 2 tahun ya. Selama 2 tahun. Di sini angka kredit tahunannya itu munculnya berdasarkan hasil hitungnya 23,84. Tentunya dengan keinginan naik pangkat selama 2 tahun dengan bekal angka kredit seperti ini, tentunya ini memaksakan ya, melanggar dari pasal 30-nya, pasal 30 kalau untuk di kebidanan ya. Kalau di kebidanan, dan kalau di pasal menganut di pasal kalau menganut acuannya di Permenpan 13 tahun 2019 itu pasal 46 ya. Posisinya pasal 46 berat kelewatan ya. Karena tadi 12,5 itu kalau maksimalnya 12, itu 150% sebesar 18,75. Nah, ini kebesaran ya. Jadi ini lebih besar dibandingkan ini ya. Di sini sudah ada rule-nya. Nah, saya kasih tanam seperti untuk aplikasi kebidanan, perawat dan terapis gigi dan apoteker rasanya ya. Nah, yang lain belum ada seperti ini. Cuma kalau belum ada yang seperti ini, nanti acuannya lihat di sini ya, Permenpan ini ngitung sendiri dulu sementara waktu. Nah, bagaimana mendapatkan nilai 23 ini ya, dari mana cara hitungnya ya? Cukup mudah sebetulnya ya, cukup mudah. Jadi cara hitungnya itu adalah ini ya. Jadi 150 ini mau ke 3C, berarti dia harus ngejar sampai 200 ya, sampai 200 ya. Dari dia harus ngumpulin, bukan harus ngumpulin 200 ya, tetapi selisihnya. Jadi 200 kurang 150 berarti selisih 50 angka kredit. Nah, seperti itu ya.
berarti selisihnya yang dikejar. Ya. Nah, jadi caranya cukup mudah. Yang ini 200 ya, nilai 200 ya. Kita harus menuju ke 200. Nah, selisihnya itu kita tinggal kurang ini dulu ya, 153. Nah, berarti totalnya ada selisihnya, kekurangannya 46. Nah, kalau 46 ini kita bagi dalam 2 tahun ya. Kita ngejar 2 tahun. Berarti langsung kita bagi 2 aja. Nah, ketika dibagi hasil 2, maka sasaran tahunannya itu 23. Nah, kalau kita maksain ini dalam kurun waktu 2 tahun kepengen naik pangkat, berarti kita harus ngejar poin sebesar 23. Nah, 23 ini itu melanggar pasal 30-nya untuk di Permenpan Kebidanan ya, Permenpan 3 Kebidanan pasal nomor 36 dan juga kita melanggar Permenpan 13 tahun 2019. Nah, jadi nggak boleh. Nah, jadi kita nggak bisa naik pangkat dalam waktu 2 tahun. Nah, caranya lagi kemudian kita pilih lagi periode tahun yang di bawahnya 2,6 tahun. Nah, kalau berdasarkan 2,6 tahun, nah ini baru masuk nih nilai tahunannya 17,9. Nah, jadi ini yang tadi ini pembaginya 2,6, ini kita langsung bagi 2,6 aja di sini. Nah, sama nilainya dengan yang ini ya. Nah, kalau udah nilainya masuk di ini 17,9 ini masuk kan, belum sampai ke harga maksimalnya ini. Nah, itu baru boleh tuh mengejar SKP-nya dengan nilai 17,9 atau kepengen memaksimalkan sampai 18,75 nggak apa-apa, terserah. Jadi mau menggunakan yang ini atau yang ini. Yang jelas sudah punya ancang-ancang bahwa kita bisa mengajukan kenaikan pangkat itu baru setelah 2,6 tahun. Nah, jadi seperti itu. Makanya dengan ada pembatasan seperti ini, saya pernah simulasikan semuanya rata-rata pasti 2,6 tahun ya. Karena adanya pembatasan angka kredit seperti ini ya. Nah, ini minimalnya yang tadi pasal 46-nya itu ini ya 150 dari pasal dari harga minimalnya tadi. Jadi rata-rata kalau saya pernah hitung itu rata-rata 2,6 tahun ya baru bisa mengajukan. Oke. Sebelum melangkah lagi, ada yang mau ditanyakan lagi sejauh ini? Ada, Pak. Oke, langsung aja. Kalau misalnya kita ambil periode 2 nggak bisa, tapi 2,3 tahun itu bisa, batas maksimalnya pas. Kira-kira enggak? Yang penting benar bisa. Cuma kan istilahnya periode kenaikan pangkat itu kan pasti ada 2 kali tuh. 2 kali periode April sama periode Oktober tuh. Nah, ya kan? Nah, saya pernah ngitung simulasikan kedua-duanya ketika ingin masuk ke periode April atau ke periode Oktober pasti kita bikin dupaknya itu pasti selalu jatuhnya 2,6 tahun. Jadi nggak apa-apa, nilai kelebihannya itu kalau memang 2 tahun 6 bulan nanti sisa kalau memang ada kelebihan nanti kelebihannya itu masih bisa terpakai. Contohnya seperti ya kelebihan 3 angka kredit. Nah, ini masih bisa dipakai gitu loh. Jadi jangan khawatir. Takutnya membuat dupak selama 2,3 2 tahun 3 bulan nih. Periode untuk kenaikan pangkatnya itu belum di saat itu. Nah, jadi maksud saya baiknya bikin dupak sampai pada saat periodenya. Jadi ada nilai plusnya gitu lah. Nggak apa-apa sebetulnya, memang bisa 2,3 tahun. Cuma kan periode kenaikan pangkat itu di April sama di Oktober. Coba nanti dihitung-hitung pasti selalu jatuhnya 2,6 tahun itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, gini Pak, kan ada naik pangkat kan Oktober kayak gitu kan. Nah, Oktober kan 3 bulan terakhir, berarti kita pakai 3 bulan terakhirnya bisa bikin dupaknya. Saya simulasikan aja ya.
Jadi ini TMT-nya Oktober 2019 ya. Saya contohin aja. Ini 2019. Kemudian sorry, saya langsung aja di sini sampai dengan 31 Desember 2019 juga. Oke, kemudian kita bikin lagi Januari ya, biar diginikan aja biar enak kelihatan simulasinya supaya endang menghayal. Oke, 2020. Nah, ini kan baru 1 tahun 3 bulan ya. 1 tahun 3 bulan. Oke, kita bikin lagi. Kemudian ini menjadi 2001 ya, 2021. Oke. Untuk periode berarti nanti untuk di periode Aprilnya ya, ini kan khususnya di umpamanya berarti ini bisanya naiknya di periode April nih. Iya, bisa. April. Nah, biasanya pemberkasan itu di Desember. Di Desember di Desember 2021 itu terakhir. Karena Januari itu biasanya berkas itu sudah masuk ke BKD. Di pertanggal 15 Januari itu berkas sudah lanjut ke BKN. Biasanya seperti itu rule-nya. Nah, kemudian apakah dengan 2 tahun 3 bulan ini tercukupi untuk naik angka kredit? Nah, ya nanti mbaknya silakan menghitung sendiri. Nah, ini kan umpamanya saya contohin aja. Ya, ini 18,75 ya. Kemudian ini juga 18,75. Kemudian saya cari, ini kita cari dulu nilai bulanannya dulu. Ini dibagi 12 dulu. Dibagi 12. Ternyata sama. Kemudian ini nilai bulanannya udah ketemu, saya cari nilai selama waktu 3 bulan. Oke. Nah, ini kita jumlahkan. Ini saya jumlahkan. Nah, ini kalau 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 3 bulan nih. Kalau 2 tahun 3 bulan total angka kreditnya itu cuma 42,1875. Sedangkan kebutuhannya itu sebesar 50 ya, 50. Sebesar 50. Nah, selisihnya itu masih ada 7 angka kredit, 7,8. Nah, apakah 7,8 ini itu berada di sini ya, melengket di sini? Melengket di sini atau enggak, saya nggak tahu itu angka kreditnya Mbak itu. Nah, makanya harus disimulasikan dulu seperti ini biar tahu apakah dengan 2 tahun 3 bulan itu tercukupi atau enggak. Nah, gitu. Nah, ini masih ada selisihnya, masih besar ini, 7,8 ini. Kalau 7,8-nya ini ngikut di sini ya, bukan 153 tapi 157, berarti bisa tuh. Karena selama 2 tahun 3 bulan itu hasilnya cuma 4,21875. Seperti itu anunya. Cara ngitungnya seperti itu. Ya Pak. Paham. Oke, disimulasikan aja nggak apa-apa. Ngitung-ngitungnya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain mengenai angka kredit? Ada yang CPNS atau sudah pernah naik pangkat semua? Oh, sudah pernah naik pangkat semua ya, berarti. Nah, kita lanjut. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Pak, belum, masih baru mau pengusulan pertama jabatan fungsional, Pak. Oke, baru pertama kali untuk sekarang. PNS tahun berapa dulu? TMT 2020, Pak. Enggak, maksud saya terangkat tahun berapa? CPNS-nya terangkat tahun berapa? CPNS 2019 tapi bulan berapa?
Bulan berapa CPNS-nya? TMT-nya tanggal berapa? 1 Desember 2020, Pak. CPNS-nya, maksud saya CPNS-nya. Ya. CPNS-nya. Desember 2020. Ah, saya nggak percaya. Kayaknya ragu-ragu. saya tanya NIP-nya dulu, saya tanya NIP-nya, hafal nggak NIP-nya? Hafal, Pak. Coba sebutkan. 1989. Berapa? 1989. 198909. 28. Oke, 2020 12. Oke. 2016. Oke, 2016. Nah, ini ketahuan dari NIP-nya ini. Yang punya NIP aja bingung. Oke. Bangun. Baru bangun. Wah, apa bahaya begadang. Jangan begadang. Oke, jadi kalau melihat berdasarkan NIP-nya ini kan ini pengangkatannya tahun 2020 bulan 12. Nah, kalau pengangkatan berarti TMT-nya ini ya untuk CPNS-nya 2020 tahun 2012. Oke. Untuk CPNS tahun 2020 bulan 12. Nah, itu ada sedikit bukan sedikit ya. Kemarin saya kirim di grup rasanya. Di sini. Nah, ini ya. Oke, yang ini. Kok nggak mau ini? Kurang sopan. Oh, no respon. Oke, sabar, tunggu dulu ya. Nah, jadi kalau untuk CPNS yang tahun 2020, nah ini di sini ada edarannya. Ini ada edaran, saya lupa edaran nomor berapa. Tapi di sini dikatakan perhitungan angka kredit bagi PNS sebagaimana dimaksud huruf B, yang ini ya B. Dapat dilakukan setelah PNS memenuhi persyaratan sesuai pengaturan dalam jabatan fungsional terkait. Kegiatan tugas jabatan yang dapat diusulkan untuk dinilai angka kreditnya itu dimulai sejak menjadi CPNS. Jadi intinya sejak udah jadi CPNS ya, itu udah bisa bikin SKP dan Dupak yang ada angka kreditnya. Jadi bukan lagi uraian tugas tanpa ada angka kredit. Biasanya sih begitu. Tahun periode sebelumnya itu dulu itu disuruh bikin SKP dan Dupak aja tanpa ada angka kredit, hanya uraian tugas saja tanpa ada angka kreditnya. Nah, dengan adanya surat edaran ini ya. Nah, mengapa saya tanya tahunnya tadi? Ini keterkaitan dengan di bagian atasnya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini berlaku di 9 September ya. Ini ditetapkan tanggal 9 September tahun 2020. Nah, jadi surat edaran ini berlakunya untuk CPNS yang per 9 September tahun 2020 ke atas. Ke bawah nggak bisa pakai ini. Nah, jadi makanya saya tadi tanyakan tahun berapa CPNS-nya. Jadi keuntungannya itu di sini. Nah, keuntungannya di sini. Kalau yang CPNS tahun 2019 itu nggak bisa pakai ke bawah, nggak bisa pakai yang ini. Jadi kasihan. Mereka harus menggunakan TMT CPNS-nya. Kerugiannya apa? 1 tahun dia tidak punya angka kredit. Nah, kerugiannya situ ya. Jadi dia tidak punya angka kredit sebesar 12,5 atau sebesar 7,5. Nah, kerugiannya di situ. Dia rugi 1 tahun. Kalau yang periode di bawahnya ini, makanya saya tadi tanyakan. Kalau mbaknya tadi itu udah masuk kategori itu, malah enak, diuntungkan. Jadi CPNS-nya angka kreditnya dihitung. Nah, seperti itu kira-kira penjelasannya. Paham ya? Paham dong? Paham, Bang. Oke. Nah, untuk bikin angka kreditnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Lihat di Permenpan 13 ini Permenpan 13 untuk D3 sebesar 5, untuk maksimalnya sebesar 7,5. Tinggal 5-nya ini tinggal dikali 150%. Oke, ada lagi yang lain. Jadi untuk saya lanjut lagi, saya bahas mengenai CPNS. Nah, untuk CPNS itu kalau yang D3
itu pasti posisi pengangkatannya pasti selalu di 2C, nggak pernah di 2B ya. Nggak pernah di 2B, selalu di posisi di 3C seperti ini ya, di pengatur. Nah, kemudian untuk bekal angka kreditnya itu sebesar 60 angka kredit. Itu bekalnya. Dapatnya dari mana? Itu sumbernya dari ijazah. Nilai ijazah itu nilainya 60 poin. Oke. Kemudian ada ya. Boleh tahu permenpan berapa itu Bang, yang ada bilang 60 poin untuk 60 poin. nilai ijazah, karena kemarin saya tanyakan dia suruh hilangkan itu nilai pendidikan Bang. Kalau nilai pendidikan dihilangkan, repotnya gini. Untuk mengejar ke 80 berarti mulai dari nol banget. Kan 2C ke 2D, kan kita mau nempangkan nih dari 2C ke 2D. Nah, untuk menuju ke 2D itu total poin yang harus terkumpulkan itu sebesar 80. Kalau 60 itu dihilangkan, berarti udah mulai dari nol. Untuk mencapai poin angka kredit 560 itu susah banget itu. Coba bayangin berapa tahun yang harus di poin. Coba ya kita hitung, simulasikan aja. Jadi saya belum bahas mengenai peraturan yang mana mengatakan itu ya. Oke, jadi saya simulasikan aja 60 nih. Langsung 80 ya, langsung 80 karena kita mau ngejar 80. Berarti 80 gimana ya? Sini 80 kemudian dibagi umpamanya kalau terampil 2C itu maksimalnya 7,5 nih. Nah, kira-kira berapa tahun? Nah, simsalabim 10 tahun. Berarti harus ngumpulin angka kredit selama 10 tahun 6 bulan baru tercukupi 80 ini. Kalau di sini mulai dari nol ya. Kalau di sini mulai dari nol. Nah, teorinya seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Akan jauh banget. Nah, untuk yang kedua, saya coba akses ke sini ya. Google karena saya nggak punya angka link permempannya. Tapi coba saya cari dulu ya, mudah-mudahan masih ada. Ini pakai permempan yang lama ya. Jadi mana ini? Mudah-mudahan saya masih punya. Oke, saya sudah nggak punya permempannya. Udah saya hapus. Tapi teman-teman bisa nyari di sini. Ini nggak mau sih. Oke, di sini aksesnya di si Bank Jangkrik Kemenkes punya ya. Ini si Bank Jangkrik. Ini si Bank Jangkrik.go.id. Akses ke situ. Nanti teman-teman bisa download itu seluruh regulasi Permenkes, Permenpan di situ ada ya. Ada di situ. Nah, kita ke bagian informasi ya. Informasi di bagian regulasi di sini. Regulasi, nanti kemudian kita cari Permenpan Japunkes, kemudian scroll ke bawah kita nyari kebidanan. Permenpan 636 ini yang baru kita nyari yang lamanya ke bawah. Bidan. Oke, ini kita coba cari ya, lihat. Kok ini hilang. Oke, si Bank Jangkriknya sudah menghilangkan juga. Coba saya cek punya perawat aja ya. Mudah-mudahan masih ada. Nah, ini saya contohkan punya perawat aja ya. Saya view langsung. Nanti teman-teman bisa langsung download di sini. Klik ini bisa download. Nah, di sini di bagian sini saya ke bagian tabel ya. Sorry, ini tadi apa sih? Lupa saya.
Nggak ada tabelnya dia. Oke, peraturan. Saya cari, coba cek tabelnya ya. Sebelum saya ketemu tabelnya, alasannya kenapa dihilangkan? Itu Bang, katanya sekarang Permenpan baru, jadi dia mengatur di Permenpan 36, jadi tidak ada, dia tambahkan itu bilang di unsur pendidikan, langsung unsur pelayanan memang Bang. Baru dia masuk di pengembangan, di situ baru masuk katanya di hitungannya kalau mau ini 20 pengembangan saja untuk ini. Nanti mau naik 2D begitu katanya Bang. Tar. Coba kita praktekin dulu. Saya sini ada yang mau gabung kayaknya. Saya izinkan dulu. Oke, tadi kita ke bagian sini ya, database-nya dia mengarahkan di bagian pengembangan. Oke. Pengembangan, coba cek. Ini pengembangan penunjang. Arahkan di sini bagian pengembangan. Ini bagian pengembangan ini. Pendidikan di situ Bang. Pendidikan baru. Itu ya, itu Bang. Ini memperoleh gelar 25%. Ya, 25% angka kredit kenaikan pangkat. Itu dia sorry, kok malah ketawa. Di sini Bang toh. Oke, kita simulasikan lagi ya. Saya simulasikan lagi. Tapi saya intinya gini, coba cari di Permenpan yang lama ya, cari ya. Saya nggak punya akses, saya sudah kehilangan. Kemarin saya sudah dapat Bang. Oke. Belum ulang kembali. Nah, makanya ya, sorry tadi saya ketawa, nggak masuk ngetawain tadi ya, sorry. 25%. Oke, kita disimulasikan 25%. Mana tadi ya? Si 25%. Oke. Nah, kalau pakai mulai dari 0 tadi itu yang pertama 10 tahun tuh. Kita simulasikan lagi yang kedua. Yang kedua umpamanya kan bobotnya 60 tuh. Bobotnya 60, 2C. Ijazah bobotnya 20. Berarti 20% ya. 25% ya. Ya, oke, 25%-nya di 25% ya. Dari sini. Oke, berarti yang terpakai cuma 15 ya. Nah, kita kan mau menuju ke 80 ya, 80. Nah, yang jadi persoalan, nah ini berarti cara berikutnya adalah berarti total bekalnya itu cuma 15% ya, 15% aja. Nah, kita kurangin aja ini si 80-nya ini ya, si 80-nya tadi ini kita kurangin 15 angka kredit. Berarti total yang angka kredit yang harus kita, ini poin kedua ya, yang harus kita capai itu masih ada 65 nih, 65. Oke, kita bagi lagi nih. 65 ini kita bagi sebesar 7,5 ya maksimalnya. Kalau kita bagi, nah masih ada 8 tahun, tidak mungkin dong. Itu hal yang tidak mungkin. Ya, jadi kedua-duanya kalau menurut saya pribadi itu pendapat keliru. Oke. Kekeliruannya kita bisa konfrontir di Permenpannya 36. Di pasal paling bawah. Ya, saya coba buka dulu. Masih loading ya. Jadi pertama perlihatkan hitungan seperti ini ya. Jadi sangat tidak mungkin mengajar angka kredit itu sampai 10 tahunan untuk untuk cara pertama, cara kedua itu 8 tahun. Kemudian kita konfrontir lagi dengan pasal Permenpan 36. Saya ini saya pernah bahas juga.
Kita cek di pasal, kalau nggak salah di pasal 40 ya. Oke, berarti saya pasalnya salah. Pasal 60, coba 60, saya lupa pasalnya. Oke, masih ke bawah. Paling bawah pokoknya. Nah, ini di pasal 66. Ya. Jadi di pasal 66 di situ dikatakan pada saat peraturan menteri ini berlaku, semua peraturan, nah ini ya. Nih. Semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan peraturan Permenpan yang lama ya, ini Permenpan 8, otomatis Permenpan 8 ya tahun 2000, Permenpan tahun 2008 ya, Permenpan 1 yang untuk jabatan profesional kebidanan ya. Di sini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Oke. Jadi yang ingin saya katakan bahwa dia tidak ngebaca ini pasal 66-nya ya. Dia tidak baca, dia hanya baca istilahnya poin-poin yang dia ingin, menurut dia yang ingin dia pakai. Cuma ini poin-poinnya yang tidak dia baca di sini pasal 66. Jadi Permenpan tahun 2008 itu masih berlaku sepanjang tidak bertentangan. Nah, apakah tadi 60 itu tidak bertentangan dengan bertentangan dengan peraturan ini? Tidak bertentangan, karena yang ini saya katakan bahwa kita ini mau menuju ke 80. Nah, kalau bekalnya cuman 60 kalau cuma bekalnya 65 atau bekalnya 0, maka ini sangat jauh untuk naik pangkat tuh 10 tahun. Kalau untuk yang percobaan kedua itu 8 tahun berdasarkan hasil simulasi. Jadi saya ingin katakan bahwa mengambil poin angka kredit 60 nilai pendidikan 60 berdasarkan Permenpan yang lama itu tidak ada pertentangan ya, tidak ada masalah. Karena di di Permenpan 36 ini memang ya tidak di sini tidak dijelaskan, tidak ada dicantumkan, hanya langsung melakukan kegiatan. Jadi maksud daripada tabel ini kamu harus ngejar 20 selisih 20 maksudnya. Ngejar 20 ya. Jadi harus ngejar, di sini langsung dicantumkan selisihnya 20 ya. Selisih 20 untuk naik ke 2C, begitupun dari 2C untuk naik ke 2D. Jadi hanya langsung di sini diinstruksikan kamu harus ngejar atau mencari angka kredit sebanyak 20 angka kredit berdasarkan berdasarkan pasal yang di atas ya tadi ya, ada mengenai angka kredit minimal dan ada mengenai angka kredit maksimal. Jadi 20 ini bisa dikejar dengan syarat ketentuan yang berlaku yang di atas tadi. Jadi ada angka kredit minimal dan maksimalnya seperti itu. Nah, 20 ini apa aja poinnya, yaitu melakukan kegiatan pelayanan. Nah, melakukan kegiatan pelayanan. Dari mana mengetahui 20 ini dari mana? Nah, cara mengetahui 20 itu dari sini. Cara ngetahuinya ya di sini ya. 60 ke 80 itu selisihnya 20 di sini ya. Nah, makanya di situ tadi Permenpannya langsung dituliskan seperti ini. Nah, jadi kemudian ini ya 3A ke 3B. Ini sama dengan yang ada di sini di database saya. Ya. Jadi 3A ke 3B ya. Selisihnya juga 50 nih. Jadi 100 ke 150 itu juga sama. Selisihnya 50. Nah, gitu. Dari 2D ke 3A juga gitu ya. Selisihnya cuma 20. Jadi di 2D itu disuruh ngejar angka kredit sebesar 20. Nah, di Permenpannya juga di sini juga sama. Di 2D itu suruh ngejar angka kredit 20. Terfokus khusus ke bagian pelayanan karena dia sudah punya bekal 60 poin tadi di bagian pendidikan. Jadi seperti itu penjelasannya sebetulnya.
Jadi dijelaskan begitu aja. Siap, Bang. Oke. Karena kalau umpamanya betul-betul 20 ini sampai menuju ke 80 itu bisa lama itu. Ini simulasinya seperti ini. Jadi simulasikan aja. Simulasikan seperti ini, hitungan-hitungan seperti ini di apa namanya? Di depan dia. Ada 2 kategori simulasi. Langsung simulasikan di depan dia. Seperti ini. Langsung aja tanyakan loh, berarti lama dong saya akan naik pangkatnya, bisa-bisa sekian tahun. Apakah memang seperti itu apa enggak gitu loh, ya kan? Iya. Langsung dihitung aja, jangan langsung main terima. Gak apa-apa kita beradu argumen, supaya dia belajar, kita belajar. Siapa tahu dia cara lain menurut dia seperti apa kan gitu. Tapi kalau menurut saya seperti itu tadi caranya ya, karena mungkin dia tidak mengikuti perkembangan permempannya. Iya Bang, karena yang perawat juga masih tetap pakai nilai pendidikan, tidak tahu bidan kenapa dia ini. Makanya mungkin nanti setelah pertemuan kembali baru dia mau bahas kembali kan bagaimana. Iya. Kalau perlu simulasikan di depan dia, seperti ini tadi yang saya katakan tadi caranya. Ya. Jadi kalau umpamanya hanya 25% dari 60 berarti cuma 15. Nah, 15 menuju ke 80 kan selisihnya ini 65. 65 kalau dibagi berdasarkan angka kredit maksimalnya 7,5 berarti lamanya itu 8 tahun 6 bulan ini. Nah, gitu. Jadi simulasikan seperti itu. Apakah selama ini saya baru bisa naik pangkat? Gitu kan. Nah, dan kemudian jelaskan gimana dengan jelaskan gimana dengan produk pasal berapa tadi, 60 ya? Pasal 60 tadi. Bang. Pasal bukan pasal 60 ya, pasal apa ya? 66 ya, pasal 66. Nah tadi ya, gimana ini pasal 66 gitu. Bagaimana? Nah gitu. Ya. Makasih Bang. Nah, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan seputar angka kredit bekal, proses pembekal-bekalannya? Nggak ada? Berarti kalau sudah nggak ada, aman berarti ya, lancar semuanya. Kemudian ada yang sudah pernah berhasil sampai bikin 1 semester, 1 tahun maksud saya, 1 semester. Sudah ada yang berhasil bikin seperti ini? Boleh review Pak? Oke, boleh review. Nah itu saya kepengen dari kemarin nunggu review. Sekarang kirim langsung aja ke Telegram, langsung saya buka. Sudah ada Pak. Oh sudah ada, oke. Oh enggak ngomong. Saya lebih senang review. Oke, ini masih loading. Ini kok ngapain? Macet. Kurota ini rasanya udah 2 tahun ya join. Belum naik pangkat. Yang ini ya, yang di bawah. Ya Pak. Bismillah. Bagaimana dengan sambil nunggu terbuka model SKP? Oke, sudah terbuka. Wah, ini kok cuma 4,6. Kenapa nggak sampai 5? Kelebihan angka kreditnya? 3 bulan aja Pak. Oh, 3 bulan aja. Ini semester 2-nya ya. Oh, 3 bulan aja ini. Oke, saya cek mulai dari ke bagian database dulu. Oke.
Oke, benar. Oktober ya. Oke, tanggalnya di sini ya. Cara merubah tanggalnya di sini. Nanti jangan lupa ini tanggal merah, berarti sini tanggal 30 itu pertama. Masih ada 0. Ini di filter ulang ya, karena di sini ada angka 0. Rata-rata 4, kemudian di sini 100. Oke, nggak apa-apa ini. 3, 9. Oke. Ini rata-rata 3 dalam 1 bulan. Kenapa cuma 1 ini? Sayang banget dilewatkan. Nanti ada di bulan berikutnya lebih kan? Oh, di bulan berikutnya lainnya lebih banyak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tertutupi di bulan berikutnya. Nggak ada masalah. 5, ini apa ini 0. Oke, di kegiatan bulan berikutnya ya. Oke. Untuk bulan saya rasa sama ya, bulan 10-nya gitu juga sama. Kemudian ini 3 bulan. Nah, ini ada 75. Kenapa ini? Ini cuma 6 kuantitasnya. Di sini targetnya 9. Di nomor 4. Di nomor 4 apa? Uraian tugas nomor 4 ini saya blok. Jangan ada nilai 75 ya di sini ya. Oh, gitu. Di atasnya 76. Berarti ini kurang 1 atau 2 kegiatan lah. Di sini nih. Ya. Pokoknya ngontrolnya di sini, jangan ada nilai 75, jangan ada nilai 76 ke bawah. Di bagian capaian sini ya. Kontrolnya di situ aja. Oh, nah ini sayang sekali, kenapa ini? 9. Ini kenapa? Ada yang salah dengan rumusnya? Ini kenapa ini? Nggak mau jalan ya? Ini tinggal coba copy. Oh, kenapa ini? Ini ada angka 1. 3 bulan benar. Kok bisa 0 ini ya? Coba cek, saya cek dulu ya. Oke. Oh, Kenapa? Problemnya? pelatihan magang saya waktu 3 bulan angka 1. Ini di bulan November 1. Nah, bulan Novembernya 1. Benar 1. Ini kenapa enggak mau menghitung ya? 1 angka kredit. Oke, saya coba buka dulu ya. Kenapa dia tidak mau menghitung? Hide column. Oke. Jadi bisa ikutin langkah saya tadi. Gimana caranya, Pak? Saya Ctrl Z ya. Saya Ctrl Z dulu. Nah, bagian ini kan T sama W ini kan ada PQ R S T V, ada yang dilewatin gitu ya. Maksudnya jadi ini diblok aja. Nih, diblok aja. Kemudian di sini ada sini. Ini ya, ke unhide kolom TW-nya itu di unhide. Karena di situ saya hidden ya. Di unhide. Oke. Kemudian di bagian ini yang di atasnya, rumus yang di atasnya ini di sini rumus di atasnya, tinggal kontrol copy. Kemudian rata dengan barisnya ini ya. Rata dengan baris ini tinggal enter aja, enter. Seperti ini. Nah, nanti untuk muncul angkanya ini. Oke, jadi seperti itu ya. Berarti dia tidak terumus.
Nanti tinggal save aja. Mau dibiarkan seperti ini nggak apa-apa pun juga. Yang penting ini jangan diganggu ya. Karena ini juga rumus pemancing sebetulnya. Bisa ulang. Bisa diulang. Apanya mau diulang? Nilai dari mana ini saya ulang? Dari kontrol tadi, mulai dari awal. Dari awal. Oke, saya ulang ya. Bentar. Nah, ini ini di blok aja. T sama W itu di blok aja. Kolom TW di blok aja. Kemudian ke bagian format. Kemudian kemudian di sini ada height dan unhide. Kemudian scroll ke bawah sini, pilih ini. Udah? Kolom. Ya, unhide kolom, klik aja. Kalau udah muncul seperti ini. Nah, ini tinggal copy aja rumus yang ini kan rumus nih, ini rumus ya. Ketika saya taruh mouse di sini 100 sama 90 itu rumus di sini. Itu di copy aja, di copy, kemudian letakkan ke bawah sini. Copy, kemudian tinggal enter aja. Enter itu maksudnya faster, control faster. Atau enter aja, nggak usah di control faster tapi enter. Control copy, enter ke bagian sini, ke bawah. Ya, alhamdulillah. Oke deh jadi. Nah ini mau dibiarin seperti ini nggak apa-apa, yang penting jangan di delete. Langsung save aja nggak apa-apa. Jadi, nah ini sama ini ya 75 itu aja sih. Yang lainnya sudah aman. Cara bikinnya aman. Jadi kalau ini yang 3 bulan ini udah paham, berarti yang bulan selanjutnya aman itu. Yang tidak paham penilaian kinerja, Pak. Penilaian kinerja yang di mana? Perilaku, penilaian perilaku. Oh, perilaku. Oh, yang ini. Ini nggak usah, yang ini di skip. Pakai yang aplikasi yang Permenpan berapa itu? Lupa saya, Permenpan 8. Ini nggak usah, ini di skip aja. Yang ini nggak dipakai ya. Di delete nggak apa-apa juga, ini bisa di delete. Di delete. Nggak dipakai juga kok. Ini waktu saya belum tahu cara hitungnya ini, cara menggunakan apa? Ini salah. Nggak usah dipakai. Nggak juga dikumpul kok. Jadi yang di print itu nanti yang bagian bulanannya, kemudian semester dan dupak. Nah, itu aja. Sama integrasi pengukuran. Integrasi nggak usah, sorry. Ini apa yang kurang ya? Integrasi ya, sama ini aja. Sama satu ini mana ini? Masih ada satu lembarannya ini. Nggak kelihatan. Ayo, kemana? Ada yang hilang, yang punya atasan. Penilaian atasanmu mana? Ada di hidden. Enggak, ini file hiddennya nggak ada juga. Ayo, hilang. Oh iya Pak, saya kirim yang lama, salah. Saya mau kirim. Nggak usah dikirim. Yang penting saya kasih tahu aja, jangan sampai hilang ya. Dah itu. Penilaian perilaku Pak, saya bingung di penilaian perilakunya. Apa enggak perlu itu gimana ya? Yang ini, yang penilaian kinerja 1 ya. Ini kan yang lama, ada yang barunya kan Pak? Oh, yang baru. Oke, coba kirim. Yang baru. Yang mana? Yang ini? Yang atas ini? Ada, tidak. Yang lain. Untuk Permenpan baru. Iya, sudah dikerjain maksud saya. Sudah. Coba dikirim. Saya pengen lihat. Yang lainnya juga ada yang mau dikirim, kirim aja lewat Telegram. Nanti saya review. Kita review sambil belajar ya. Nanti kalau nggak direview, nggak tahu seberapa perkembangannya, kemampuannya. Jadi saya sebenarnya lebih enak langsung nunjukin, oh di sini kekurangannya, di sini kesalahan, kekeliruannya. Jadi tinggal baikin. Oke, pertanyaannya di mana? Di sini, lembar perilaku. Iya. Oke. Kenapa di sini? Nggak paham. Oh, nggak paham. Oke. Ini pernah saya jelaskan juga dulu waktu kapan ya? Sampai saya agak lupa juga kayaknya ini penjelasannya gimana. Yang pahamnya, nggak pahamnya di mana? Cara pakainya atau gimana? Cara penilaian di akhirnya ini gimana? Oke, saya contohin ya. Saya contoh kasus saja. Saya contohin untuk
aspek perilaku pelayanan ya, orientasi pelayanan ya. Kemudian di sini kan ada beberapa aspek nih, ada 5 nih. Ini orientasi pelayanan, ada komitmen, ini komitmen. Kemudian ada inisiatif kerja, kemudian ada kepemimpinan. Kemudian ya seperti itu. Kepemimpinan nggak usah ya karena kita staff. Nah, itu sama semua model penilaiannya di sini. Ada 5 saya lebih familiar kalau mengatakan ada 5 kuesioner ya. Kuesioner tata cara penilaiannya. Oke. Kemudian lanjut, itu yang pertama dulu, ada 5 kuesioner, ada 5 penilaiannya. Oke, masing-masing untuk situasionalnya kurang lebih hampir seperti sama semua ya. Sama semua bunyinya di bawahnya di sini sama semua. Nih, untuk situasinya. Cuman yang berbeda itu orientasi indikator perilakunya. Nah, ini berbeda-beda pastinya. Kandungan isinya itu berbeda-beda ini ya. Orientasinya itu berdasarkan jenjangnya. Jadi tapi ini pun sudah standar ya, sudah standar baku. Indikatornya pun urean yang ada di sini itu standar baku dan itu beda-beda masih setiap jenjangnya. Baik yang di tingkat terampil, mahir dan penyelia. Ahli pertama juga gitu. Ini kok tingkatan pertama ya. Ini salah ya. Oke, itu dulu yang pertama yang harus dipahami. Kemudian di sini level yang diperoleh. Jadi ini ibaratnya pertanyaan sebab akibat. Ini pernyataannya, ini akibatnya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Jadi contohnya gini, ketika memberikan pelayanan kepada pihak yang dilayani, kemudian akibatnya memberikan pelayanan sesuai standar dan menunjukkan komitmen dalam pelayanan. Iya atau tidak? Kalau iya berarti pilih V ya, pilih V. Kalau tidak pilih X seperti ini. Oke, seperti itu ya. Itu yang pertama dulu. Cara kerjanya aplikasinya seperti itu. Kalau iya pilih V, kalau tidak pilih X. Oke. Kemudian ketika memberikan pelayanan kepada pihak yang dilayani, kemudian akibatnya memberikan pelayanan di atas standar untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani sesuai arahan atasan. Ya atau tidak? Pilih X untuk tidak, pilih V untuk ya. Nah, saya contohin. Kemudian seharusnya setiap ini ya. Bentar ya, sebentar. Kenapa? Tidak mau bos. Ya sudah, nanti sudah bisa nonton. Kemudian lanjut ya. Jadi kemudian di kuesioner pertama ini itu sebenarnya cuma ada 2 opsi pertanyaan ya. Jadi masing-masing level jabatan fungsional itu cuma ada 2 opsi pernyataan seperti ini ya. Yang ini opsional, sifatnya opsional. Jadi yang ketiga ini sifatnya opsional, ini juga sifatnya opsional. Maksudnya apa? Saya contohin ya. Ini umpamanya opsional ini kita tidak kerjain, pilih X berarti tidak ya, kita tidak kerjain, berarti X. Nah, otomatis level yang diperolehnya itu cuma 3 ya. Nah, ini maksimalnya untuk ahli di pertama itu maksimalnya 3. Maksimalnya 3. Kalau umpamanya yang kedua ini kita tidak kerjain, berarti dia dapat harga minimalnya juga sebesar 2 level 2 ya. Seperti itu, nilainya 2. Seperti itu. Nah, ketika umpamanya dia ngerjain 3-tiganya, berarti dia bisa mendapatkan poin lebih daripada standar maksimal levelnya dia. Seperti itu. Nah, standar maksimal level itu di sini. Ya, ini. Nah, contohnya tadi ini kan mana tadi? Ini pertama ya, di jenjang jabatan pertama. Jenjang pertama mana nih? Nah, ini ya, standar levelnya 2 sampai 3. Nah, karena dia
sama dengan poinnya maksimalnya 3 ini sama dengan levelnya standar mudah, maka dia ketika melebihi daripada 3 opsi pertanyaan tadi itu dia berhak mendapatkan satu level di atasnya, harga maksimalnya juga ya. Ini level maksimal ya, level maksimal di muda. Dia bisa mendapatkan harga level di atasnya. Ngambilnya bukan yang ini, tapi melainkan standar level maksimalnya yang diambil ya, seperti itu. Seperti itu ya metodenya ya. Jadi kalau umpamanya ini iya, di sini juga ya, dia kerjain semua ini ya, berarti dia berhak mendapatkan nilai poin satu tingkat di atasnya, berarti di ahli muda ya, di ahli mudanya sebesar 4. Kalau dia juga poinnya tetap 4 juga 3 ngambilnya, berarti dia itu bermain di levelnya aja sendiri, makanya kita ngambilnya di sini. Seperti itu rumusnya. Nah, kemudian ini metode penilaian ini ada di Permenpan 8 juga, saya lupa pasal berapa, kalau nggak salah pasal bukan pasal, di halaman berapa, di halaman 50 nggak salah. Itu ada di situ mekanisme tata caranya. Nanti silakan dipelajari, tapi yang jelas seperti itu dulu tadi yang saya sudah katakan tadi. Jadi masing-masing level jabatan ini ada poin-poin sendiri ya. Jadi tidak lagi 90 umpamanya atau 80, tidak lagi umpamanya orientasi pelayanannya langsung ujuk-ujuk tiba-tiba 80 umpamanya ya. Di sini umpamanya tiba-tiba langsung 80, enggak lagi. Atau umpamanya tiba-tiba ada 91, enggak. Jadi berdasarkan kuesioner ini total keseluruhannya berapa dulu ya. Kalau di sini umpamanya 44 atau di sini bervariasi umpamanya ini dikerjakan ya, ini tidak dikerjakan lagi ya, seperti ini. Nah, nanti totalnya itu nilai total poinnya sebesar 3,4 ya, tidak langsung ke 8 ya, tidak ada langsung ke 8 atau 90. Nah, 3,4 ini ya berdasarkan level rata-ratanya ini tadi, kemudian terkonversilah ke nilai perilaku sini. Ya, jadi ini tadi ya 3,4 itu nilai nilai kalau dinilaikan berdasarkan angka itu sebesar 113,4. Nah, seperti itu. Nah, umpamanya kita rubah lagi di sini ya. Kita ingin lihat responnya tadi, perubahan angkanya. Nah, di sini kalau dia berada di level 4, nah itu nilainya otomatis berubah nih, 120. Nah, seperti itu. Yang tadinya 113. Nah, ini pun ada rumusnya. Nah, jadi berdasarkan level rata-rata ini masuk ke dalam sebuah rumus, kemudian muncullah nilai seperti ini. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung nilainya 90, 80, enggak lagi. Jadi ada metode penilaian berdasarkan rumus. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, ada yang mau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan di sini? Masih bingung? Jelas Pak. Jadi yang dinilai hanya pelayanan saja ya. Selanjutnya sampai ke bawah itu? Ke bawah aja juga. Ini kan contoh aja. Kecuali kepemimpinan ya. Kepemimpinan jangan, karena kita bukan pemimpin. Ya, jadi ngerjainnya itu sampai ini ya, sini. Kerjasama. Ya, sampai kerjasama. Nah, jadi nilainya tidak lagi langsung 90, 80 atau 100, enggak. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan ya. Kalau tinggi seperti ini jangan enggak usah di ini, ada hasil hitungnya lah. Hasil hitungnya saya lupa pasal berapa. Coba saya lama sih kalau mau dibahas ini. Saya pernah bahas sih. Enggak usah lah, nanti pusing. Yang penting sudah paham ya. Sudah paham ya, oke. Bisa aja ya berarti. Bilang aja itu sudah aturan mainnya di sana. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan. Kemudian tadi salah pilih level ya. Tadi mana database. Nah, jadi sesuaikan ya. Oh, ini masih contoh ya. Ini pilih D3. Ya, nanti ini sesuai itu. Nah,
berarti umpamanya di levelnya umpamanya di terampil nih di 2D. 2D itu pengatur tingkat 1 ya. Ambil Yang ada Pak, yang baru sudah terubah Pak. Nah, udah terubah ya. Oke. Nanti otomatis, nah ini otomatis terampil nilainya 1 2. Nah, jadi sini otomatis juga berubah nih. Di sini terubah malah. Nah, jadi gitu-gitu caranya. Oke, ada kemudian saya periksa lagi nih selanjutnya ke ini belum ada yang dirubah ya atau sudah dikerjain? Oke, ini yang sudah dikerjain ya? Iya, sudah. Oke, saya periksa lagi dulu, saya review. Ini bagus di bagian perencanaannya udah bagus. SKP terkaitnya bas. Oke, ini kenapa ini nggak nongol? Di copy paste aja kalau memang nggak nongol ya. Nih, kosong. Oh ya. Tahu Di ada. Ada. Kendalinya kepala kesehatan masyarakat. Oh ya. Oh ya. Oh ya, kalau ada nggak apa-apa. Yang udah muncul. Oke, semua nggak ada error, berarti semuanya bagus. Oke, bagus. Nah, kalau udah sampai di NSKP ini udah selamat berarti kalau udah apa-apa. Nanti selanjutnya di bagian belakang itu udah no problem juga sih. Yang krusial itu di sini aja, SKP terkait, rencana dan NSKP. Tapi di sini udah lancar, aman berarti aman. Kerjanya aman. Bagus. Berarti udah bisa ngajarin sama temennya itu. Sama di sini. Nah, ini levelnya ya. Untuk di sini pakai levelnya. Ini jangan lupa ini level 1, 2 atau 3. Ada yang mana, Pak? Di sini pakai level 1. Di sini saya contohnya sini umpamanya 1 nih. Nggak mau ya. Nah, atau 2. Gitu-gitu. Ini kok nggak mau ya berubah nilainya. Oke, saya coba cek. Oke, bagus. Oh ya, berarti benar. Nggak ada apa-apa. Oh iya, sanda itu. Jadi bukan lagi istilah direct atau non-direct ya di sini berdasarkan ini levelnya. Ini. Dalam satu perangkat daerah, antar perangkat daerah itu ya Pak ya? Iya betul. Jadi kalau umpamanya kegiatannya ini dalam satu perangkat daerah berarti pilih 1. Kalau antar perangkat berarti 2. Kalau antar daerah gitu loh, daerah ke pusat levelnya 3 gitu-gitu. Nah, gitu. Kalau satu perangkat artinya kita sendiri, tidak ada perangkat yang lain, puskesmas sendiri tidak ada perangkat yang lain. Kalau dia puskesmas antar kemudian ada kecamatan ikut serta berarti 2 perangkat, pilihan di bawah ya, antar perangkat daerah berarti. Seperti itu maksudnya ya. Oke, sisanya udah bagus, aman ini. Nah, ini juga nah kalau ini berdasarkan nilai SKP yang lama ya, yang produk lama. Mana tadi? Mana ya? Ini. Nah, ini. Seharusnya ada di sini. Apa-apa. Hilang. Nah, isikan di sini berdasarkan ya ini ya. Nah, ini. Nanti yang lainnya terhitung tuh di sini. Ini kurang karena di bagian sininya nggak ada nilai. Oh, ini dari SKP lama ya Pak? Iya betul. Di SKP lama. Dengan yang tadi ya Pak. Ini kan sama dengan penilaian kinerja yang perilaku yang ada di sini. Apa bukan itu aja dipindahkan? Nggak, jangan. Ini berbeda. Ini coba lihat ya saya nih. Coba ini cuma ada 5 orientasi inisiatif kerja, komitmen dan kerjasama. Kemudian di sini ada 6, ada disiplin. Yang di sana tadi nggak ada disiplin. Nah ini, nah beda tuh, beda. Jangan ambil dari situ. Tapi memang ini masih dipakai ya Pak? Ini dipakai, ini diisikan supaya integrasinya di sini bagus. Nih, saya simulasikan aja ya. Semuanya di sini yang nilai yang pernah yang lalu nih, yang di semester lalu umpamanya sini 80, kemudian di sini 81,
Sini 82, kemudian sini 80 lagi. Ini simulasi aja. Jadi langsung aja ambil nilai yang semester lalunya berapa. Mana di sini 81 lagi. Nah, ini otomatis integrasinya berubah. Nah, kok jadi 32 sih di sini? Ntar. Di mana yang kurang nih? Ini rasanya nilai akhir. Oh ya, sorry, ini nilai perilaku. Kemudian nah ini juga diisikan ya, diisikan di hasil dari nilai sasaran kinerja pegawainya. Contohnya saya di sini, saya ada contoh di sini ya. Nah ini saya ambil dari sini aja, saya contohin. Nah ini, jadi ini yang tadi dipindahin ke tadi situ. Kemudian yang nilai SKP-nya ini yang 100,95 ini, yang ini. Nah, ini khusus perilaku ya. Kalau ini nilai akademik atau nilai SKP itu ditaruh di sini. Mana nih? Di sini ya. Tadi 100 berapa tadi? 0,51 ya. Nah, gini. Nah, itu ditaruh di sini. Kalau ini tadi 80 ini berdasarkan rata-rata nilai perilaku yang ada di sini, ya, ini. Nah, yang ini diambilkan dari nilai SKP-nya. Nah, nanti total yang ada di sini nanti pindah ke sini. Kemudian dari sini dikonversi nilainya menjadi sini. Jadi bukan lagi 92, tapi terkonversi nilainya menjadi 112,03. Kemudian jadilah dia nilai Januari sampai Desember. Kemudian yang Juli sampai Desember ya nilai ini tadi. Nilai ini semua nilai ini sama nilai NSKP itu menjadi nilai Juni sampai Desember di bagian integrasinya, seperti itu ya. Jadi yang hijau ini adalah alat untuk mengkonversi nilai yang di semester sebelumnya. Kalau yang kuning ini adalah nilai semester selanjutnya. Nah, betul jam bilangnya anaknya. Paham ya? Ya. Oke, yang lain gimana perkembangannya? Sejauh mana sudah lancar juga bikin dupaknya? Saya harap lancar bikin dupaknya karena apa ya? Aplikasinya itu sangat mudah ya. Nggak ada yang harus nggak perlu pikir keras. Gimana perkembangannya yang lain? Kayak satu orang udah berhasil. Sebenarnya sudah banyak orang sih yang berhasil, cuma mungkin malu-malu kali di review. Tapi lebih bagus di review karena tahu kekurangannya di mana, jadi tahu perkembangannya di mana. Lebih enak. Jadi tahu di sini ternyata harus dibikin seperti ini. Kayak ada lagi pertanyaan yang lain? Kita udah 1 jam lebih, 1 jam pas ya, 1 jam lewat lah. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai SKP-nya? Cara mencari nilai angka kreditnya, angka kredit minimal dan maksimalnya, kemudian mencari nilai angka kredit berapa yang harus dikejar, sampai kemudian tata cara pembuatan dupaknya. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau direview? Udah habis ya? Udah paham semua ya? Ada yang join? Siti Suyanti. Kalau Mbak Lili, udah gimana Mbak Lili? Ada yang mau ditanyakan Mbak Lili? Tahu Siti Mukarramah? Nah, ini yang kurang jelasnya di mana? Nanti kita bahas ya, bisa bantu. Atau yang baru join ini Siti Suyanti ini, ada yang mau ditanyakan dari rumah? Atau gimana perkembangannya pembuatan dupaknya Mbak Suyanti? Halo? Kita sudah di sesi tanya jawab.
Kita langsung aja. Habis. Sudah pada ngerti ya? Nah, untuk model SKP-nya, SKP Permenpan 6 tahun 2022 itu saya belum dapat sosialisasinya, makanya saya juga belum bisa sosialisasikan seperti apa modelnya. Jadi kesimpulannya untuk sementara waktu kita pakai SKP model yang masih barunya itu, yang masih umur 8 bulan, 9 bulan ini ya 6 bulan sama ini ya, nggak salah. 9 bulan sama ini. Kita masih pakai Permenpan 8 tahun 2021 untuk SKP model barunya. Untuk yang model yang Permenpan 6 tahun 2022 itu belum ada sosialisasinya, makanya kita nggak usah pakai itu dulu. Saya rasa di daerahnya teman-teman juga yang lain juga sama, belum ada sosialisasinya. Yang terbaru ini aja masih ngambang, ngawang-ngawang, apalagi ada lagi produk barunya. Oke, sekali lagi sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah habis? Atau Mbak Suyanti nih yang baru join? Di mana ada kendalanya? Halo. Udah habis ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum. Lebih bagus kalau mau ada yang mau ditanyakan, tanyakan memang udah pada saat ada kelas. Nanti kalau di luar bisa juga sih di di chat, di grup Telegram atau Japri. Kebanyakan yang Japri sih, cuma mungkin karena malu-malu ya di grup. Cuman kalau di Japri, karena waktu saya terbatas, karena ada pekerjaan kantor yang harus saya koordinir, makanya kadang-kadang saya jawabnya agak lama itu. Bisa chat pagi, saya baca sore atau keesokan harinya, ya kayak itu tadi. Karena saking banyaknya pekerjaan, saya kalau sudah sampai di rumah itu kadang kecapean, sudah nggak memperhatikan Telegram lagi, karena di grup WA juga itu banjir pekerjaan. Jadi itu yang harus saya sisihkan waktu dulu, baru kemudian saya sisihkan lagi waktu buat teman-teman yang ada di grup Telegram. Jadi saya harus mengkoordinir semuanya. Jadi mohon maaf ketika ada pertanyaan-pertanyaannya itu agak lama baru responnya ya. Oke, karena sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan aja. Terima kasih atas waktu luangnya untuk mau bergabung di sini belajar bareng. Ketika ada kendala silakan aja bertanya. Mudah-mudahan saya bisa buka kelas lagi di berikutnya. Akhirul kalam, nunul kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak. Ya, oke.